Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh didukung oleh Wabarakatuh, kembali lagi di indahnya Ramadan. Tentunya kita bersama-sama menemani Anda dimanapun Anda berada sambil menikmati santap sahur. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumono Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari Nasution. Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gus Hans. Assalamualaikum Gus Hans. Waalaikumsalam. Makin seger terus Gus Hans. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini membahas mengenai berilmu tanpa amal, amal tapi tidak punya ilmu. Nah, ini kira-kira seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya? Karena yang paling utama adalah kita bisa menyeimbangkan segala aspek kehidupan kita. Mungkin saya mulai dari Gusan terlebih dahulu. Ya. Gusan, jadi kita baiknya memiliki ilmu, lalu ilmunya diapain? Dan bagaimana untuk orang yang beramalnya terus melakukan banyak hal, walaupun ilmunya nggak tinggi-tinggi amat? Ya, jadi saya ingin mengawali dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh iya. Jadi Islam itu, Islam agama yang sangat logis, yang mengutamakan ilmu sebagai dasarnya. Karena amaliyah tanpa ilmu, amalnya pun tertolak. Oh, Maka dasarnya adalah ilmu. Karena Islam itu adalah agama favorit bagi orang yang berilmu. Karena nabinya, rasulnya itu tidak diberikan mukjizat yang sebuah sesuatu yang fenomenal kayak menyembuhkan orang atau menghidupkan orang, tapi tidak, tapi sebuah Al-Qur'an. iya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kelas tersendiri, yaitu siapa yang berilmu insya Allah pasti akan menerima Islam dengan baik. Iya. Maka ketika kita berilmu, ilmu itu harus diamalkan. Karena kalau misalnya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, dan itu pasti akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ketika orang yang beramal tanpa ilmu atau orang yang memiliki ghirrah yang sangat tinggi tapi tidak didasari oleh ilmu yang kuat, maka yang jadi adalah fanatisme yang buta, taklid buta, yang akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak di dalam proses tata laksana dalam kemasyarakatan. Iya. Ya. Kiai, kalau kita bicara mengenai fanatisme yang berbahaya, berarti kita harus mendasari dulu diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Tapi mencari ilmunya bagaimana, Kiai? Mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, adalah merupakan kewajiban terutama ilmu agama. Ini yang paling penting. Mayahtaju fil hal, apa yang dibutuhkan dalam saat itu dia untuk berkomunikasi kepada hamba, kepada Allah pencipta alam jagat semesta. Itu paling penting. Dan itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap muslim, sampai Nabi sampaikan dalam satu hadis, thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya Islam itu amat sangat memperhatikan di dalam pengetahuan. Terutama di dalam ilmu. Jadi orang muslim dilarang jadi orang bodoh.
Oh, dilarang jadi. Dilarang jadi orang bodoh. Iya. Iya. Sebab kalau orang muslim itu bodoh, apalagi dia bodoh tidak mengerti dengan agamanya, bagaimana dia akan bisa melaksanakan dan taat kepada agamanya. Iya. Kalau sementara dia itu bodoh. Karena itulah Allah perintahkan kepada kita. Sampai Allah memberikan sanjungan yang luar biasa. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Di antara kamu akan diangkat derajatnya siapa di antara yang beriman, yang mempunyai ilmu, yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar. Yang gak mau belajar jangan harap diangkat derajat oleh Allah. Pangkat dan derajat manusia yang Allah akan berikan pertama adalah karena dua kelompok. Iman dan ilmu. Iman saja tanpa ilmu tidak akan berkembang. Ilmu tanpa iman akan juga berbahaya. Ibarat perjalanan tanpa rem. Orang berjalan tanpa rem, dia akan nabrak kiri, nabrak kanan, kebebasan akal berpikir, akal bergerak, tanpa ada remnya. Akhirnya apa? Akibatnya akan melahirkan bencana dalam kehidupan manusia. Iya. Ustadz Azhari, ini ilmu yang kita bicarakan di sini ilmu agama atau ilmu secara umum? Menarik sekali pertanyaannya. Saya sadur lagi ayat yang sudah disadur oleh Gus Han tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu dalam bahasa Arab namanya imperatif mood, kata perintah. Bacalah, nalarilah, risetlah. Tapi tidak ada objeknya. Tuhan tidak menyebut objek apa yang dibaca. Jadi apa saja? Atau bagaimana? Ulama kemudian menyimpulkan kata perintah ini dihilangkan objeknya, menunjukkan perintah membaca, perintah meriset, perintah menalari itu maknanya umum. Apa aja. Bukan cuma Al-Quran. Karena ayat-ayat Tuhan ini banyak. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat Tuhan itu ada 3. Yang pertama ada ayat yang tersurat. Mushaf. Yang kedua ada al-ayah al-kauniyah. Yang terbentang di jagat semesta ini. Sunnatullah, hukum-hukum alam. Ini juga ayat Tuhan. Yang ketiga al-ayah an-nafsiyah. Ayat-ayat yang terbentang dalam diri kita ini. Juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan yang harus kita kaji, kita renungi, kita dalami apa maknanya. Dan ini Masya Allah, bayangkan ya Mas Hilbram ya, Quran itu kan banyak kata dalam Al-Quran, tapi kata pertama yang landing di bumi, kata pertama yang landing di bumi, itu perintah membaca. Quran tidak bilang begini, u'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu, enggak. Padahal kita tahu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kita nggak dicipta kecuali untuk menyembah Tuhan. Tapi ayat pertama yang landing justru menyuruh kita membaca, bukan menyembah. Menunjukkan bahwa menyembah harus diawali anak tangganya dengan berilmu dulu. Menyembah tanpa ilmu tadi disampaikan Gusan, maka tertolak. Agama ini akan jadi kacau. Saya kasih contoh ya, masih ada waktu ya? Masih. Saya kasih contoh. Misalnya? Dalam pernikahan misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali dan saksi. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah bilang wali nggak mesti, yang penting saksi. Karena perempuan kalau dia punya harta pribadi, dia boleh membeli sesuatu tanpa izin walinya. Kalau dia boleh membeli sesuatu tanpa izinnya, kenapa dia harus pakai wali ketika nikah? Itu kata Imam Abu Hanifah. Tapi menurut mazhab Daud Az-Zahiri, enggak. Yang mesti itu wali, saksi nggak perlu. Cukup ada wali, setelah nikah umumin aja di TV One atau umumin aja di medsos. Kan bisa. Saksi kan fungsinya i'lan, mengumumkan. Berarti ada 3 pendapat nih. Imam Syafi'i perlu saksi, perlu wali. Imam Abu Hanifah nggak perlu wali tapi saksi. Daud Az-Zahiri perlu wali, tidak perlu saksi. Bayangkan kalau orang awam kemudian nggak berilmu, dia otak-atik agama. Oh, ini pendapat Daud Az-Zahiri cocok nih. Imam Abu Hanifah juga cocok, digabung sama dia. Jadi? Berarti nikah nggak perlu wali dan nggak perlu saksi. Waduh. Dia ketemu sama perempuan, saya nikahin kamu. Iya, saya juga dia mau. Terjadi nikah batin. Nah ini kan bahaya nih. Artinya saya senang sama Mas Hilbram, misalnya Mas Hilbram perempuan, udah kita nikah aja tanpa wali, tanpa saksi. Nah ini kan karena tidak punya ilmu. Maka itu perlunya mazhab,
aturan-aturan yang dirumuskan ulama berdasarkan ilmu memahami agama. Oke. Saya potong. Iya, Kiai Sumarno saya lihat dari tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu. Ini menarik ketika dia berbicara mazhab tentang ilmu. Bermazhab adalah bagian daripada orang untuk beribadah. Tetapi di dalam bermazhab harus konsisten. Konsisten. Kalau dia mengikuti mazhab Syafi'i, mulai dari dia berwudu sampai nanti dia dikafankan, ikuti mazhab Syafi'i. Sahih. Nggak boleh iltifak, nggak boleh ngambil sono sedikit, ngambil ini sedikit, ngambil yang enak-enak dipotong sini, potong sono. Inilah yang jadi kekacauan. Kacau nanti dia beribadah, kacau nanti dia bermuamalah. Harus dia betul-betul konsisten, tidak boleh iltifak. Kalau dia wudunya wudu Syafi'i, maka sholatnya sholat Syafi'i. Kalau dia sholatnya sholat Syafi'i, maka dia harus wudunya juga wudu Syafi'i. Bagaimana kalau orang tawaf? Nah, jadi permasalahan. Ya, orang tawaf ini kan kita akan menyentuh orang dalam mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana kalau menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya? Ya, nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Oh ya, baik. Seperti kata Kiai, kalau Kiai bilang nanti kita bahas, ya nanti kita bahas. Kita ikutin apa kata Kiai. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih membahas tentang berilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Dan tentunya sekarang saya ingin bertanya ke Gusan, kalau kita bicara mengenai mencari ilmu, yang menjadi filter Gus, supaya ilmu yang kita dapatkan ilmu yang tepat, lalu bisa kita pergunakan untuk amalan yang tepat. Itu apa Gus? Ya, memang kalau misalnya salah satu tips untuk mencari ilmu yang tepat, pastikan dulu guru kita memiliki mazhab keilmuan yang sesuai dengan mazhab ulama yang ada di Indonesia ini. Sehingga transfer of knowledge-nya itu jelas dan juga yang isi dari yang diterima kita itu insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingin saya sampaikan bahwa keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan. Karena religion without knowledge like bird without wing. Jadi seperti agama tanpa ilmu seperti burung tanpa sayap. Akhirnya kita menjadi beragama dengan jumud, beragama yang seakan-akan hanya dirinya yang benar, yang lain salah semuanya. Karena yang dia tahu hanya itu saja gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya knowledge without religion like blind, seperti orang buta. Sehingga ilmu tanpa didasari oleh iman, akhirnya kan membuat robot, membuat segala sesuatu yang tanpa kontrol, baik etika dan sebagainya. Maka perlu keseimbangan antara ilmu dan agama. Nah, bagaimana ketika kita memiliki agama tapi tidak berilmu, atau amaliyah kita tapi tidak ada dasar keilmuannya, saya katakan tadi bisa jadi tertolak karena tidak ada dasarnya. Karena apapun segala amaliyah kita itu kan bergantung dari niat kita. Dan niat kan tahu ilmunya. Dan bagaimana caranya kita mengamalkan amaliyah kita tanpa ada ilmu dan dasar-dasarnya itu sendiri. Nah, carilah ilmu dari orang-orang yang memiliki sanad yang pasti dan jelas. Begitu. Oke, Kiai, itu dia menyambung dari jawaban Gusan. Untuk bisa menyeimbangkan antara ilmu, amal, ilmu agama dan pengetahuan. Maka dalam tadi saya lanjutkan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang berbuat tanpa didasarkan ilmu, amal ibadahnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran buat kita. Orang boleh semangat beribadah, tapi harus kita juga semangat menuntut ilmu. Kalau hanya semangat beribadah tanpa ilmu, terutama bagi saya berbicara masalah ibadah, karena sekarang di bulan Ramadan ramai orang gemar ibadah, maka kan terjadi nanti bisa orang melecehkan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Karena nggak didasarkan ilmu. Akhirnya Pak, nyasar. Salah kaprah. Salah jalan. Contoh, orang mau bangunin sahur. Bagus nggak bangun sahur? Bagus. Sunnah nggak? Sunnah. Cakep nggak? Cakep. Pahala nggak? Pahala. Tapi kalau ngeganggu orang. Contoh, ngebangunin sahur, keliling-keliling pakai speaker, tetangga kita ada yang non muslim segala macam tetek bengek, atau pakai kebut-kebutan, atau pakai joget-jogetan. Bangunin sahurnya bagus. Cuman karena joget-jogetan dan tanpa yang namanya aturan, nggak dasar ilmu, ini yang akan jadi merusak kebaikannya sendiri. Nggak dapat pahala, nggak ada faedahnya. Sehingga banyak disesalkan orang. Oleh karena itu, sekali lagi saya dasarkan,
Saya simpulkan, inilah Islam menggambarkan keseimbangan antara iman dan ilmu, amaliyah dengan iman. Kalau tanpa itu, maka saya sering sampaikan, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan akhirnya baru melahirkan berakhlakul karimah. Oke, Ustaz. Masya Allah. Nah, kita udah bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu sebelum amal. Jangan sampai kita menjadi orang yang beramal tanpa ilmu. Iya. Tapi kita juga penting membahas jangan sampai kita berilmu tapi tidak beramal. Nah. Semoga kita dilindungin dari itu. Amin. Salah satu tokoh antagonis yang dicatat oleh Al-Quran berilmu tapi tidak beramal adalah iblis. Iblis ini klannya beda sama malaikat, Mas Hilbram. Iya. Tapi karena dia berilmu, dia disejajarkan dengan malaikat. Bahkan dia menjadi guru malaikat 2000 tahun di surga. Karena ilmunya. Tetapi ilmu ini juga yang membuat iblis berpotensi sombong. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam. Kita tahu drama kosmis di Al-Quran diceritakan. Lalu kemudian iblis dengan pongah, jumawa, sombong mengatakan ana khairum min. Saya nggak mau sujud. Secara material penciptaan saya lebih bagus daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api bersujud pada tanah sementara api selalu berada di atas tanah? Kira-kira begitu ya logikanya ya. Kesombongan, dia punya ilmu tapi sombong, dia nggak mau sujud. Dia enggan sujud. Pada akhirnya dia dideportasi dari surga. Jadi tidak cukup juga dengan ilmu, hanya berilmu tapi tidak beramal, hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di era di mana ilmu mengalami puncak kemajuan. Ada di mana-mana. Teknologi, informasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus berkaca dari pencapaian keilmuan iblis. Jangan sampai puncak keilmuan yang kita dapati di era hari ini membuat kita melupakan spiritualitas. Melupakan Tuhan. Jangan sampai dengan teknologi yang luar biasa canggih lalu kita bilang begini. Buat apa sih ada Tuhan? Masih relevan gak sih beragama? Toh teknologi sudah bisa menjawab semuanya. Nah, ini yang begini-begini ini bahaya. Inilah iblis dulu kenanya di sini. Pada akhirnya kemudian dideportasi dari surga. Karena itu ilmu menuntut amal, amal harus didasari dengan ilmu. Iya, Gusan. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kita harus memiliki dasar yang kuat supaya ilmu yang kita terima, yang kita serap itu bisa kita amalkan dengan baik. Nah, kembali untuk melakukan filter-filter supaya jangan sampai kita seperti yang dikatakan Ustaz Asyari tadi, secara tidak langsung pelan-pelan mulai mempertanyakan amal kita. Bagaimana? Ya, orang yang berilmu pasti akan mempertanyakan pada dirinya sendiri. Buat apa ilmu ini nancep saja di dalam diri sendiri, akhirnya kan tidak memiliki manfaat kepada yang lain. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, itu artinya ilmu yang teraplikasikan, ilmu yang tersampaikan kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas itu tidak akan bisa teraplikasikan tanpa kita do something kepada yang lain. Maka yakinkan bahwa ilmu yang kita pakai ini bisa menjadi sebuah energi untuk bisa memberikan anfa kepada yang lain. Jadi kalau kita punya ilmu kita harus berikan dalam bentuk yang lain. apapun. Dan ilmu itu kalau diberikan makin bertambah. Betul. Makin bertambah, yakinlah. Bahkan masih makin salah satu dosa besar kata para ulama adalah kitmanul ilm. Dia menyembunyikan ilmu. Dia punya ilmunya tapi dia nggak mau share ke orang. Ini dosa. Misalnya Mas Dilbam jadi ilmu punya ilmu host, nggak disampaikan pada public speaking, nggak dikasih ke kita. Dosa. Jangan dosa. Iya, dosa sudah. Kalau begitu saya kira-kira tambahkan, contohnya. Contohnya terima kasih. Terima kasih guru, terima kasih. boleh saya tambahkan. Iya, silakan. Usamah bin Zaid pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada waktu yaumul kiamah ada satu kelompok manusia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Kemudian penduduk neraka kebingungan, ini ada penduduk baru. Siapa mereka? Tiba-tiba isi perut mereka dikeluarkan, hancur berurai semuanya. Akhirnya ditanya oleh penduduk neraka yang lainnya, sambil dia berkerumun di samping-sampingnya, waman anta, siapa engkau? Ternyata adalah mereka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan.
Dan ini pelajaran buat kita semua. Itu ancaman dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah pun sebut dalam Al-Quran, sering kita dengar. Ya, di antara kita banyak hanya pandai menyampaikan ilmu tapi nggak pandai kita menjadi contoh. Iya. Mengamalkan ini bukan berarti mengajar, bukan begitu kan? Bukan. Macam-macam kan ya? Mengamalkan adalah untuk pribadi diri kita sendiri dulu. Iya. Ketika kita tahu kita nggak mengamalkan, maka kita akan dituntut oleh Allah. Ketika kita tidak tahu, kita mengerjakan, kita pun akan bersalah dan tidak diterima. Tadi kan saya katakan, betapa pentingnya antara iman dan ilmu, antara amaliyah dan ilmu. Ilmu dengan amaliyah, mana lebih dulu? Ilmunya kita tuntut, baru kita beramal. Sekarang kalau sudah punya ilmu tidak diamalkan untuk dirinya dulu, maka dia akan juga diancam oleh Allah. Takuluna ma la taf'alun. Kau mengatakan tapi kau tidak mampu bisa memperbuat. Makanya saya kalau bikin kita suka nggak pengajian begini, ya jangan-jangan nanti kita kalau nggak bisa mengamalkan kita duluan yang disiksa. Ya, oke, terima kasih. Oke. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sederhana dan beragam mengubah perilaku masyarakat terutama dalam hal berbelanja. Saat ini, internet dan media sosial telah menjadi platform jual beli online yang sangat populer di kalangan masyarakat karena memudahkan transaksi jual beli. Hanya menggunakan media elektronik, masyarakat dimudahkan untuk membeli dan menemukan apa yang dibutuhkan. Selain cara jual beli yang sederhana, jual beli online seringkali menawarkan promo yang menarik minat masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan internet. Hal ini dimanfaatkan para pebisnis untuk mengalihkan sistem bisnisnya ke bisnis online. Belanja online pun menarik minat dan perhatian konsumen yang selalu berinternet. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang jual beli di internet yang semakin populer? Simak penjelasannya di Indahnya Ramadan. Jam 4:05 waktu Indonesia Barat. Anda masih menyaksikan Indahnya Ramadan bersama dengan guru-guru kita di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hukum belanja online dalam Islam. Terutama untuk Anda yang mungkin sejak bangun tadi sudah scroll-scroll berbagai barang-barang ya di marketplace. Sudah berapa yang Anda masukkan ke keranjang? Jadi di check out atau enggak? Atau akhirnya dihapus lagi? Nah, kita bahas kalau gitu bersama Ustadz Azhari dulu mungkin bisa menjelaskan. Kalau berbelanja melalui online yang barangnya nggak ada dan kita bisa memilih semuanya, kita tinggal masukin keranjang aja, ini bagaimana Ustaz? Islam itu bukan cuman dinul aqidah, bukan cuman agama yang domainnya teologis, keyakinan, tapi juga dinul muamalah, agama transaksi. Agama yang mengatur transaksi antara individu, antar individu dan seterusnya. Nah, termasuk transaksi jual beli. Ya. Pada dasarnya ada 3 poin yang harus kita hindari dalam jual beli, offline ataupun online. Kalau 3 ini nggak ada, insya Allah aman. Ya. Para ulama menyingkatnya dengan maghrib. Maghrib ini singkatan ma-nya itu maisir. Jangan sampai ada gambling. Ya, judi dalam transaksi jual beli. Ya. Lalu kemudian goror, jangan sampai ada spekulasi, pihak yang dirugikan, penipuan dan seterusnya. Boleh online tapi jangan seperti beli kucing di dalam karung. di bawah karung, biar out of the box sedikit. Biasa di dalam, di bawah karungin. Lalu kemudian jangan ada riba. Ini 3 poin yang harus kita betul-betul kawal dalam transaksi jual beli kita. Tapi kalau beli online kan nggak ada barangnya, Tat. Berarti itu ini dong, kira-kira dong. Iya, tapi kan ada penjelasan, ada foto, ada video, ada ulasan pembeli, itu cukup menjadi bukti. Oh, cukup. Apalagi berapa orang yang sudah membeli, bintangnya berapa. Saya kira itu bagian
cara kita bertransaksi di era modern. Iya. Kalau tidak ada 3 poin tadi, maka berlaku hukum al-asl fil muamalah ridhal muta'aqidin. Pada dasarnya transaksi jual beli, kalau tidak ada spekulasi, tidak ada gambling, tidak ada riba, tidak ada yang dirugikan, maka yang penting sama-sama ridho, maka muamalah itu sah hukumnya. Sah, oke. Akadnya bagaimana, Gusan? Nah, ini yang penting adalah tentang konsep tijarohnya ini jelas-jelas sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa hukum dasarnya adalah mubah. Ya. Nah, tinggal nanti ini kita bicara masalah akad ya kan. Karena kalau saya 2 tahun yang lalu ada di perbatasan Malaysia dan Bangkok, itu masih berlaku yang namanya orang jual beli itu harus ada akad yang diucapkan dan juga barang diterima. Oh. Jadi saya pada saat itu berhenti di tengah hutan gitu, beli jagung sama kacang. Orangnya menerima uang saya Rp5, terus dia menyampaikan, diserahkan barangnya, saya terima uangmu dan saya serahkan barang untuk kamu. Nah, itu salah satu kehati-hatian dalam kita berdagang. Nah, maka saya berharap konsep teknologi yang sangat maju ini tetap harus konsep kehati-hatian tetap dijaga. Karena ini menjaga berkaitan dengan kehalalan barang, ya kan? Walaupun objek dan juga bentuk barangnya halal, tapi kalau prosedurnya dan caranya tidak halal, maka bisa menjadi haram. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini nggak sebelum online lah, transaksi yang paling baik itu sebenarnya justru malah ada di rumah makan cepat saji. Oke, kita bayar dulu, setelah selesai baru makan. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Nah, sementara kalau kita ini kan di warkop-warkop itu makan dulu, baru nanti dibayar. Bulan depan atau apapun yang sebagainya. Apalagi misalnya makannya ayam dan telur, ngomongnya telur ayam. Nah, ini bagaimana? telur ayam doang. Kan dibayar aja kan. Dan nggak ada list harganya. Nggak ada list harganya. Itu sebenarnya menyesatkan. Maka ketika kita mensikapi tentang konsep belanja online ini, maka perlu namanya ijtihad para ulama. Lagi-lagi kita memerlukan ulama, lagi-lagi kita memerlukan ijtihad bagi para orang-orang ahli agama itu. Maka saya menyayangkan bagi orang yang selalu mengatakan bahwa langsung ke Nabi, zaman Nabi tidak ada online. Maka kita butuh para petuah-petuah, para ulama, para ahli-ahli ijtihad, mujahid untuk menyampaikan tentang bagaimana konsep bermuamalah, bertijarah secara online ini gitu. Kiai, bagaimana Kiai? Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan tanpa sigot di dalam akad, akan tetapi demi menjaga kehati-hatian di dalam kita bertransaksi terutama. Tadi apa Kiai? Akad. Sigot, ucapan lafaz, akad jual beli, ucapan. Saya jual, Anda beli gitu. Nah, itu tetap kita harus menjaga supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkah. Masya Allah. Ini terutama. Baik para pembeli, bagi pembeli dan juga para penjual. Apalagi bagi pembeli, terus terang aja. Seperti tadi, di tempat makan cepat saji. Dia lebih dulu kita bayar, baru kita makan. Sebab apa? Makanan yang belum kita bayar, dia masih subhat. Oh. Ya. Selagi itu belum kita bayar nih, maka selagi itu pula, itu masih dianggap utang. Nah, umpama habis makan kita mati. Bagaimana? Jadi bayar dulu. Umpama kita makan di warung Padang. Maaf ya. Restoran nih. Restoran gitu. Kan kita biasanya makan dulu, bayar dulu. Makan dulu. Begitu bayar kan dicatat nih hitung-hitungan nih. Iya kan? Begitu hitungan kadang-kadang yang duitnya pas-pasan tegang juga. Iya. KTP kita taruh nih. Nyampe apa kagak nih. Nah, akhirnya inilah yang menghilangkan berkah. Berkahnya apa? Nggak akan menjadi ketenangan dalam jiwa. Sehingga nggak akan jadi vitamin yang baik. Oke. Sebaiknya bayar dulu. Sebaiknya kita bayar dulu. Baru kita makan. Sama juga kita belanja. Ambil dulu, apa bayar bawa pulang dulu, apa bayar dulu. Bayar dulu, baru kita bawa pulang. Tapi kan bisa bayarnya belakangan. Nah, inilah sekarang begitu kita bayar belakangan, kita ambil tuh barang, tahu-tahu tengah jalan kita ketabrak mobil. Meninggal. Belum sempat bayar. Belum sempat bayar. Kalau yang punya barang itu meridhoi, kalau enggak. Nyangkut deh. Nyangkut deh urusannya. Itu subtilnya ajaran Islam itu. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini ya. Kita akan lebih detailkan lagi kira-kira bagaimana baiknya berbelanja online secara Islam. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih membahas mengenai
hukum Islam kalau bicara mengenai belanja online seperti apa? Tadi sepertinya Ustadz Azhari ingin menyampaikan lebih lanjut, silahkan. Ya, tadi saya tertarik dari Gus Han dan Kiai tentang akad Ya. di online. Saya kira akad itu ada yang sharih, lafaz, saya jual, saya beli, saya jual. Tetapi ada yang uruf, ada yang tidak terlafalkan, tetapi sudah dianggap saling menyepakati. Gimana tuh? Dalam transaksi online saya kira ini diwakili dengan notifikasi. Setelah Anda transaksi akan masuk notifikasi, Iya, iya. robot akan membalas. Terima kasih atas pesanannya kakak. Saya kira itu akad. Iya. Akad virtual. Oh, Gitu. oke. Alamnya kan virtual. Saya Iya. kira itu akad. Dan ketika kita beli, akan ada robot ke si penjual juga. Ala kulli hal, hanya tadi kita Gus Han dari Kiai memberi warning bagaimana lebih afdol dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya jual beli kita berkah, saya kira Al-Quran memberi rambu-rambu nih Mas Ilbram. Satu, jangan sampai kita tatafif. Tatafif itu mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi hak kita. Iya. Beli sama abang-abang warung, bang, bawang sekilo ya. Udah ditimbang sekilo, lebihin ngapa? Diambil, dicomot sama dia lagi. Itu namanya tatfif, koruptif, yang kecil. Yang kecil aja dikecam sama Quran, apalagi yang gede. Iya. Namanya tatfif. Lalu kemudian jangan sampai menawar berlebihan tapi nggak punya niat beli sebenarnya. Oh. Cuma kepo doang. Ada Nawar yang di begitu sini, ya? nawar di sini, nawar di sini, tapi nggak ada yang beli. Iya, iya, iya. Saya kira dari sisi pedagang, tadi pembeli, dari sisi pedagang kejujuran. Nabi selalu menjajakan komoditi dengan jujur. Barang ini baru nyampe, Nabi bilang. Barang ini udah lama 2 hari yang lalu, Nabi kasih tahu. Nabi Masya Allah. Karena itu Nabi mengatakan pedagang yang jujur dia akan bersama para nabi di surga. Masya Allah. Iya, Mungkin ada tips dari guru-guru yang lain. Iya. Kiai, bagaimana Kiai? Menarik. Kalau kita berdagang yang jujur, memang kunci yang utama dan pertama orang mendapatkan keberkahan. Bukan saja di dalam dunia bisnis, tapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia sampai Nabi memberikan satu isyarat. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Kita bertransaksi tujuannya kita adalah mendapatkan profit. Ya. Tapi profit yang kita nantikan bukan profit di alam dunia saja. Tapi kita berharap adalah profit menjadi investasi yang berkembang dan besar nanti di akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu harus didasari dengan kejujuran. Iya. Bagaimana kalau ada orang menjual barang tapi harga terlalu tinggi dari barang tersebut? Ada batasannya nggak, Kiai? Kalau harga orang jual beli itu kan antarodin. Kuncinya adalah antarodin. Kalau kedua belah pihak setuju, dia ridho. Ya. Walaupun harga itu lebih mahal, kalau dia setuju apa salahnya? Oh. Jadi jangan, nggak boleh ada pembatasan harga. Iya, iya. Ya. Kalau memang si pembelinya setuju, dia suka. Bedakan orang suka. Orang beli suka dengan orang beli butuh lain. Beda, Orang beli butuh betul. biasanya cerewet. Yang Ini biasa itu kalau ya. yang begini di duit pas-pasan. Iya. Ya. Tapi kalau hobi, Kalau hobi nggak ada cerita. Contohnya, Iya. ada kendaraan. Tahun sekian mobil lawas. Iya. Ya kan nggak logika sampai harga 3 miliar, 4 miliar. Tapi kalau orang itu suka, benar. ya kan dia antarodin. Dia Betul. nggak ada urusan. Tapi kalau orang beli pas-pasan, udah dikasih murah, masih dinawar lagi. Iya. Ya karena duitnya pas-pasan. Iya, oke. Gusan. Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas ada namanya walilil mutaffifin. Artinya ini peringatan bagi orang yang curang. Islam itu melindungi bukan hanya konsumennya, tapi juga penjualnya. Jangan sampai dua belah pihak ini dirugikan di dalam transaksi itu. Bukan berarti selama ini yang terjadi adalah penjual yang melakukan kecurangan. Pembeli pun juga banyak yang melakukan kecurangan. Maka ya betul, konsep betul. Islam hadir itu dalam rangka melindungi kedua belah pihak. Iya. Keridoan kedua belah pihak itu harus clear. Iya. Ya kan? Iya. Biar tidak ada satu sama lain dirugikan. Nah, konsep Islam dalam berdagang itu di situ. Jangan sampai salah satu ini merasa dicurangi oleh pihak yang lain. Iya. Dan tidak ada takaran berapa harus maksimal keuntungan. 1000% pun tidak apa-apa asalkan sepakat. Iya. Asalkan sepakat. Dia ridho. Iya kan? Asalkan ridho. Karena memang hukum ekonomi itu kan demand and supply biasanya kan. Nah, apalagi Kecuali berbohong terhadap barangnya berbohong ya. dalam barang dan juga bohong dalam harga yang sebenarnya misalnya.
Misalnya harusnya sekian, tapi ternyata di akhir dinaikkan sekian. Oh iya, Begitu. oke, Nah, oke. seperti itu biasanya kan modus operandi kedua belah pihak kadang-kadang sama-sama manuver begitu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi kesimpulannya belanja online itu mubah, sah dan tidak ada masalah asalkan terhindar dari 3 hal tadi itu, riba, horor sama maisir. Oke, Ya, saya gitu. masuk ke situ ke Ya. Ustadz, singkat saja Ustadz. Ketika kita harus berhutang saat membeli berbagai macam barang-barang online tadi, itu bagaimana baiknya? Berhutang, Jadi ya bayarnya nanti aja. Cicilan. dicicil. Cicil bisa, Selagi pay nggak ada riba. later. Iya, selagi tidak ada riba di dalamnya, saya kira nggak ada masalah. Oke. Selagi tidak ada riba. Nah, soal tadi harga, saya pengen dikit masuk. Iya. Yang berapapun harganya boleh transaksi jual beli kalau sepakat. Yang tidak boleh adalah harga itu melambung tinggi gara-gara ada yang menimbun barang. Ihtikar. Oh, Itu nggak boleh. Ditimbun sama dia Iya, barang supaya harga naik kalau Naik. orang banyak butuh. Wah, ini yang nggak boleh. Al-muhtakir mal'un. Orang yang sengaja nimbunin barang sementara orang banyak butuh barang itu, sengaja dia timbun sampai harga itu melambung tinggi, mal'un, dia dilaknat sama agama. Wah, ini nggak boleh. Nah Yang inilah yang dilarang dibutuhkan praktek menimbunnya. tadinya dalam transaksi tadi itu kali kata jujur itu bukan saja bagi para pembelinya, ya juga penjualnya, tapi jujur juga kepada seluruh lapisan seluruh pihak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab inilah yang menjadi kunci keberkahan. Iya. Kadang-kadang kan kita lupa tentang kejujuran itu. Iya. Kejujuran, keterbukaan, transparansi. Apalagi di dalam online. Nah ini kadang-kadang nggak transparansi. Ciri-cirinya begini, gambarnya begini, jadinya begini. Nah ini bagaimana? Nggak transparansi. Iya. Oke, baik. Jadi memang Makanya perlu kehati-hatian di situ. iya, tapi sebenarnya belanja online itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, Asalkan asal ada tidak ada kehati-hatian. pihak-pihak yang dirugikan. Biar aman cari yang syariah. Biar aman Cari cari yang yang syariah. syariah belanjanya. Oke, terima kasih Gusan. Ya, Terima kasih ya. Ustaz Asari, Sama-sama. Kiai Sama-sama. Sumarno, terima kasih. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan topik-topik yang lain di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indahnya Ramadan. Tentunya kita bersama-sama menemani Anda dimanapun Anda berada sambil menikmati santap sahur. Bersama saya Hilbram Dunar dan juga guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azhari Nasution. Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gus Hans. Assalamualaikum Gus Hans. Waalaikumsalam. Makin warahmatullahi seger wabarakatuh. terus Gus Hans. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini membahas mengenai berilmu tanpa amal, amal tapi tidak punya ilmu. Nah, ini kira-kira seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya? Karena yang paling utama adalah kita bisa menyeimbangkan segala aspek kehidupan kita. Mungkin saya mulai dari Gusan terlebih dahulu. Ya. Gusan, jadi kita
baiknya memiliki ilmu, lalu ilmunya diapain? Dan bagaimana untuk orang yang beramalnya terus melakukan banyak hal, walaupun ilmunya nggak tinggi-tinggi amat? Ya, jadi saya ingin mengawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh iya. Jadi Islam itu, Islam agama yang sangat logis, yang mengutamakan ilmu sebagai dasarnya. Karena amaliyah tanpa ilmu, amalnya pun tertolak. Oh. Maka dasarnya adalah ilmu. Karena Islam itu adalah agama favorit bagi orang yang berilmu. Karena nabinya, rasulnya itu tidak diberikan mukjizat yang sebuah sesuatu yang fenomenal kayak menyembuhkan orang atau menghidupkan orang, tapi tidak, tapi sebuah Al-Qur'an. Iya. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki kelas tersendiri, yaitu siapa yang berilmu insya Allah pasti akan menerima Islam dengan baik. Iya. Maka ketika kita berilmu, ilmu itu harus diamalkan. Karena kalau misalnya ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah, dan itu pasti akan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara ketika orang yang beramal tanpa ilmu atau orang yang memiliki ghirrah yang sangat tinggi tapi tidak didasari oleh ilmu yang kuat, maka yang jadi adalah fanatisme yang buta, taklid buta, yang akhirnya membuat keputusan-keputusan yang tidak bijak di dalam proses tata laksana dalam kemasyarakatan. Iya. Kiai, kalau kita bicara mengenai fanatisme yang berbahaya, berarti kita harus mendasari dulu diri kita terhadap hal-hal yang tidak baik. Tapi mencari ilmunya bagaimana, Kiai? Mencari ilmu itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, adalah merupakan kewajiban terutama ilmu agama. Ini yang paling penting. Mayahtaju fil hal, apa yang dibutuhkan dalam saat itu dia untuk berkomunikasi kepada hamba, kepada Allah pencipta alam jagat semesta. Itu paling penting. Dan itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap muslim, sampai Nabi sampaikan dalam satu hadis, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya Islam itu amat sangat memperhatikan di dalam pengetahuan. Terutama di dalam ilmu. Jadi orang muslim dilarang jadi orang bodoh. Oh, dilarang jadi orang bodoh. Iya. Sebab kalau orang muslim itu bodoh, apalagi dia bodoh tidak mengerti dengan agamanya, bagaimana dia akan bisa melaksanakan dan taat kepada agamanya. Kalau sementara dia itu bodoh. Karena itulah Allah perintahkan kepada kita. Sampai Allah memberikan sanjungan yang luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di antara kamu akan diangkat derajatnya siapa di antara yang beriman, yang mempunyai ilmu, yang mau menuntut ilmu, yang mau belajar. Yang gak mau belajar jangan harap diangkat derajat oleh Allah. Pangkat dan derajat manusia yang Allah akan berikan pertama adalah karena dua kelompok. Iman dan ilmu. Iman saja tanpa ilmu tidak akan berkembang. Ilmu tanpa iman akan juga berbahaya. Ibarat perjalanan tanpa rem. Orang berjalan tanpa rem, dia akan nabrak kiri, nabrak kanan, kebebasan akal berpikir, akal bergerak, tanpa ada remnya. Akhirnya apa? Akibatnya akan melahirkan bencana dalam kehidupan manusia. Iya. Ustadz Azhari, ini ilmu yang kita bicarakan di sini ilmu agama atau ilmu secara umum? Menarik sekali pertanyaannya. Saya sadur lagi ayat yang sudah disadur oleh Gus Han tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu dalam bahasa Arab namanya imperatif mood, kata perintah. Bacalah, nalarilah, risetlah. Tapi tidak ada objeknya. Tuhan tidak menyebut objek apa yang dibaca. Jadi apa saja? Atau bagaimana? Ulama kemudian menyimpulkan kata perintah ini dihilangkan objeknya, menunjukkan perintah membaca, perintah meriset, perintah menalari itu maknanya umum. Apa aja. Bukan cuma Al-Quran. Karena ayat-ayat Tuhan ini banyak. Kata Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat Tuhan itu ada 3. Yang pertama ada ayat yang tersurat. Mushaf. Yang kedua ada al-ayah al-kauniyah yang terbentang di jagat semesta ini. Sunnatullah, hukum-hukum alam. Ini juga ayat Tuhan. Yang ketiga al-ayah an-nafsiyah. Ayat-ayat yang terbentang dalam diri kita ini. Juga bagian dari tanda-tanda kebesaran Tuhan yang harus kita kaji, kita renungi, kita dalami apa maknanya. Dan ini Masya Allah, bayangkan ya Mas Hilbram ya, Quran itu kan banyak kata dalam Al-Quran, tapi kata pertama yang landing di bumi, kata pertama yang landing di bumi, itu perintah membaca.
Quran tidak bilang begini. U'bud rabbak, sembahlah Tuhanmu. Enggak. Padahal kita tahu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kita enggak dicipta kecuali untuk menyembah Tuhan. Iya. Tapi ayat pertama yang landing justru menyuruh kita membaca bukan menyembah. Iya. Menunjukkan bahwa menyembah harus diawali anak tangganya dengan berilmu dulu. Berilmu. Menyembah tanpa ilmu tadi disampaikan Gusan, maka tertolak. Agama ini akan jadi kacau. Saya kasih contoh ya, masih ada waktu ya? Masih. Saya kasih contoh. Misalnya. Dalam pernikahan misalnya, mazhab Syafi'i mengatakan harus ada wali dan saksi. Iya. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah bilang wali nggak mesti, yang penting Iya. saksi. Iya. Karena perempuan kalau dia punya harta pribadi, dia boleh membeli sesuatu tanpa izin walinya. Kalau dia boleh membeli sesuatu tanpa izinnya, kenapa dia harus pakai wali ketika nikah? Itu kata Imam Abu Hanifah. Ya. Tapi menurut mazhab Daud Az-Zahiri, enggak. Yang mesti itu wali, saksi nggak perlu. Cukup ada wali, setelah nikah umumin aja di TV One. Atau umumin aja di medsos. Iya. Kan bisa, saksi kan fungsinya i'lan, mengumumkan. Berarti ada 3 pendapat nih. Iya. Imam Syafi'i perlu saksi, perlu wali. Iya. Imam Abu Hanifah nggak perlu wali tapi saksi. Iya. Daud Az-Zahiri perlu wali, tidak perlu saksi. Iya. Bayangkan kalau orang awam kemudian nggak berilmu, dia otak-atik agama. Oh, ini pendapat Daud Az-Zahiri cocok nih. Imam Abu Hanifah juga cocok, digabung sama dia. Jadi? Berarti nikah nggak perlu wali dan nggak perlu saksi. Waduh. Dia ketemu sama orang, sama perempuan, saya nikahin kamu. Iya, saya juga dia mau. Terjadi nikah batin. Nah ini kan bahaya nih. Artinya saya senang sama Mas Silbram, misalnya Mas Silbram perempuan, udah kita nikah aja tanpa wali, tanpa saksi. Nah ini kan karena tidak punya ilmu. Maka itu perlunya mazhab, aturan-aturan yang dirumuskan ulama berdasarkan ilmu memahami agama. Oke, iya. Oke. Saya potong. Iya, Kiai Sumarno saya lihat dari tadi sudah ingin menyampaikan sesuatu. Ini menarik ketika dia berbicara mazhab tentang ilmu. Bermazhab adalah bagian daripada orang untuk beribadah. Tetapi di dalam bermazhab harus konsisten. Konsisten. Kalau dia mengikuti mazhab Syafi'i, mulai dari dia berwudu sampai nanti dia dikafankan, ikuti mazhab Syafi'i. Sahih. Nggak boleh iltifat, nggak boleh ngambil sono sedikit, ngambil ini sedikit, ngambil yang enak-enak dipotong sini, potong sono. Inilah yang jadi kekacauan. Kacau nanti dia beribadah. Kacau nanti dia bermuamalah. Harus dia betul-betul konsisten, tidak boleh iltifat. Kalau dia wudunya wudu Syafi'i, maka sholatnya sholat Syafi'i. Kalau dia sholatnya sholat Syafi'i, maka dia harus wudunya juga wudu Syafi'i. Bagaimana kalau orang tawaf? Nah, jadi permasalahan. Ya, orang tawaf ini kan kita akan menyentuh orang dalam mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana kalau menyentuh perempuan yang bukan muhrimnya? Ya. Nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Oh ya, baik. Seperti kata Kiai, kalau Kiai bilang nanti kita bahas, ya nanti kita bahas. Kita ikutin apa kata Kiai. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih membahas tentang berilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu. Dan tentunya sekarang saya ingin bertanya ke Gusan, kalau kita bicara mengenai mencari ilmu, yang menjadi filter Gus, supaya ilmu yang kita dapatkan ilmu yang tepat, lalu bisa kita pergunakan untuk amalan yang tepat. Itu apa Gus? Ya, memang kalau misalnya salah satu tips untuk mencari ilmu yang tepat, pastikan dulu guru kita memiliki mazhab keilmuan yang sesuai dengan mazhab ulama yang ada di Indonesia ini. Sehingga transfer of knowledge-nya itu jelas dan juga yang isi dari yang diterima ke kita itu insya Allah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingin saya sampaikan bahwa keseimbangan antara agama dan ilmu pengetahuan itu nggak bisa dipisahkan. Karena religion without knowledge like bird without wing. Jadi seperti agama tanpa ilmu seperti burung tanpa sayap. Akhirnya kita menjadi beragama dengan jumud, beragama yang seakan-akan hanya dirinya yang benar, yang lain salah semuanya. Karena yang ia tahu hanya itu saja gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya
knowledge without religion like blind, seperti orang buta. Sehingga ilmu tanpa didasari oleh iman, akhirnya kan membuat robot, membuat apa namanya segala sesuatu yang tanpa kontrol, baik etika dan sebagainya. Maka perlu keseimbangan antara ilmu dan agama. Nah, bagaimana ketika kita memiliki agama tapi tidak berilmu, atau amaliyah kita tapi tidak ada dasar keilmuannya, saya katakan tadi bisa jadi tertolak karena tidak ada dasarnya. Karena apapun segala amaliyah kita itu kan bergantung dari niat kita. Dan niat kan tahu ilmunya. Dan bagaimana caranya kita mengamalkan amaliyah kita tanpa ada ilmu dan dasar-dasarnya itu sendiri. Nah, carilah ilmu dari orang-orang yang memiliki sanad yang pasti dan jelas. Begitu. Oke, Kiai, itu dia menyambung dari jawaban Gusan. Untuk bisa menyeimbangkan antara ilmu, amal, ilmu agama dan pengetahuan. Maka Zubat tadi saya lanjutkan, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang berbuat tanpa didasarkan ilmu, amal ibadahnya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran buat kita. Orang boleh semangat beribadah, tapi harus kita juga semangat menuntut ilmu. Kalau hanya semangat beribadah tanpa ilmu, terutama bagi saya berbicara masalah ibadah, karena sekarang di bulan Ramadan ramai orang gemar ibadah, maka kan terjadi nanti bisa orang melecehkan nilai-nilai ibadah itu sendiri. Karena nggak didasarkan ilmu. Akhirnya Pak, nyasar. Salah kaprah. Salah jalan. Contoh, orang mau bangunin sahur. Bagus nggak bangun sahur? Bagus. Sunnah nggak? Sunnah. Cakep nggak? Cakep. Pahala nggak? Pahala. Tapi kalau ngeganggu orang. Contoh, ngebangunin sahur, keliling-keliling pakai speaker, tetangga kita ada yang non muslim segala macam tetek bengek, atau pakai kebut-kebutan, atau pakai joget-jogetan. Bangunin sahurnya bagus. Cuman karena joget-jogetan dan tanpa yang namanya aturan, nggak dasar ilmu, ya ini yang akan jadi merusak kebaikannya sendiri. Nggak dapat pahala, nggak ada faedahnya. Sehingga banyak disesalkan orang. Oleh karena itu, sekali lagi saya dasarkan, saya simpulkan, inilah Islam menggambarkan keseimbangan antara iman dan ilmu, amaliyah dengan iman. Kalau tanpa itu, maka saya sering sampaikan, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan akhirnya baru melahirkan berakhlakul karimah. Oke, Ustaz. Nah, kita udah bahas tentang bagaimana pentingnya ilmu sebelum amal. Amal, jangan sampai kita menjadi orang yang beramal tanpa ilmu. Tapi kita juga penting membahas jangan sampai kita berilmu tapi tidak beramal. Nah, semoga kita dilindungin dari itu. Amin. Salah satu tokoh antagonis yang dicatat oleh Al-Quran berilmu tapi tidak beramal adalah iblis. Iblis ini klannya beda sama malaikat, Mas Hilbram. Tapi karena dia berilmu, dia disejajarkan dengan malaikat. Bahkan dia menjadi guru malaikat 2000 tahun di surga. Karena ilmunya. Tetapi ilmu ini juga yang membuat iblis berpotensi sombong. Lalu kemudian diperintahkan oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam. Kita tahu drama kosmis di Al-Quran diceritakan. Lalu kemudian iblis dengan pongah, jumawa, sombong mengatakan ana khairum min. Saya nggak mau sujud. Secara material penciptaan saya lebih bagus daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Bagaimana mungkin api bersujud pada tanah sementara api selalu berada di atas tanah? Kira-kira begitu ya logikanya ya. Kesombongan, dia punya ilmu tapi sombong, dia nggak mau sujud. Dia enggan sujud. Pada akhirnya dia dideportasi dari surga. Jadi tidak cukup juga dengan ilmu, hanya berilmu tapi tidak beramal, hanya membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, hari ini kita masuk di era di mana ilmu mengalami puncak kemajuan. Ada di mana-mana. Teknologi, informasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus berkaca dari pencapaian keilmuan iblis. Jangan sampai puncak keilmuan yang kita dapati di era hari ini membuat kita melupakan spiritualitas. Melupakan Tuhan. Jangan sampai dengan teknologi yang luar biasa canggih lalu kita bilang begini. Buat apa sih ada Tuhan? Masih relevan gak sih beragama? Toh teknologi sudah bisa menjawab semuanya. Nah, ini yang begini-begini ini bahaya. Inilah
iblis dulu kenanya di sini. Pada akhirnya kemudian dideportasi dari surga. Karena itu ilmu menuntut amal, amal harus didasari dengan ilmu. Iya, Masya Allah. Gusan. Ya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana kita harus memiliki dasar yang kuat supaya ilmu yang kita terima, yang kita serap itu bisa kita amalkan dengan baik. Nah, kembali untuk melakukan filter-filter supaya jangan sampai kita seperti yang dikatakan Ustaz Asyari tadi, secara tidak langsung pelan-pelan mulai mempertanyakan amal kita. Bagaimana? Ya, orang yang berilmu pasti akan mempertanyakan pada dirinya sendiri, buat apa ilmu ini nancep saja di dalam diri sendiri, akhirnya kan tidak memiliki manfaat kepada yang lain. Iya. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, itu artinya ilmu yang teraplikasikan, ilmu yang tersampaikan kepada yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas itu tidak akan bisa teraplikasikan tanpa kita do something kepada yang lain. Maka yakinkan bahwa ilmu yang kita pakai ini bisa menjadi sebuah energi untuk bisa memberikan anfa kepada yang lain. Jadi kalau kita punya ilmu kita harus berikan kepada dalam yang bentuk lain. apapun. Dan ilmu itu kalau diberikan makin bertambah. Betul. Makin bertambah, yakinlah. Oh, Bahkan Mas makin Ilbram, bertambah. salah satu dosa besar kata para ulama adalah kitmanul ilm. Ya. Dia menyembunyikan ilmu. Ya. Dia punya ilmunya tapi dia nggak mau share ke Ya. orang. Iya. Ini dosa Misalnya Mas besar. Ilbram misalnya jadi punya ilmu host, nggak disampaikan kepada public speaking, nggak dan dikasih ke kita, kasih dosa. dong. Jangan Dosa. disuruh bayar. Iya, dosa Kasih. sudah. Ya. Kalau Begitu saya kira-kira tambahkan, contohnya. Iya, Ya, contoh. contohnya Terima kasih. begitu. Terima kasih guru, terima kasih, Iya. terima kasih. boleh saya tambahkan. Iya, iya silakan. Kiai. Usama bin Zaid pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti pada waktu Yaumul Qiyamah ada satu kelompok manusia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Auzubillah. Kemudian penduduk neraka kebingungan, ini ada penduduk baru. Siapa mereka? Tiba-tiba isi perut mereka dikeluarkan, hancur berurai semuanya. Akhirnya ditanya oleh penduduk neraka yang lainnya, sambil dia berkerumun di samping-sampingnya, waman anta, siapa engkau? Ternyata adalah mereka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan. Dan ini pelajaran buat kita semua. Itu ancaman dari baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah pun sebut dalam Al-Quran, sering kita dengar. Ya, di antara kita banyak hanya pandai menyampaikan ilmu tapi nggak pandai kita menjadi contoh. Iya, iya. Mengamalkan ini bukan berarti mengajar, bukan begitu kan? Bukan. Kiai? Macam-macam kan ya? Mengamalkan adalah untuk pribadi diri kita sendiri dulu. Iya. Iya, Ketika kita tahu kita nggak mengamalkan, maka kita akan dituntut oleh Allah. Ketika kita tidak tahu, kita mengerjakan, kita pun akan bersalah dan tidak diterima. Tadi kan saya katakan, betapa pentingnya antara iman dan ilmu, antara amaliyah dan ilmu. Ilmu dengan amaliyah, mana lebih dulu? Ilmunya kita tuntut, baru kita beramal. Sekarang kalau sudah punya ilmu tidak diamalkan untuk dirinya dulu, Iya, iya. maka dia akan juga diancam oleh Allah. Takuluna ma la taf'alun. Kau mengatakan tapi kau tidak mampu bisa memperbuat. Makanya saya kalau bikin kita suka pengajian begini, ya jangan-jangan nanti kita kalau nggak bisa mengamalkan kita duluan yang disiksa. Ya. Ya, oke, terima kasih, Kiai. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, sederhana, dan beragam mengubah perilaku masyarakat terutama dalam hal berbelanja. Saat ini, internet dan media sosial telah menjadi platform jual beli online yang sangat populer di kalangan masyarakat karena memudahkan transaksi jual beli. Hanya menggunakan media elektronik, masyarakat dimudahkan untuk membeli dan menemukan apa yang dibutuhkan. Selain cara jual beli yang sederhana, jual beli online seringkali menawarkan promo yang menarik minat masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat aktif dalam menggunakan internet. Hal ini dimanfaatkan para pebisnis untuk mengalihkan sistem bisnisnya ke bisnis online. Belanja online pun menarik minat dan perhatian konsumen yang selalu berinternet. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang jual beli di internet yang semakin populer
Simak penjelasannya di Indahnya Ramadan. Jam 4:05 waktu Indonesia Barat, Anda masih menyaksikan Indahnya Ramadan bersama dengan guru-guru kita di sini. Dan kali ini kita akan membahas mengenai hukum belanja online dalam Islam. Terutama untuk Anda yang mungkin sejak bangun tadi sudah scroll-scroll berbagai barang-barang ya di marketplace. Sudah berapa yang Anda masukkan ke keranjang? Jadi di check out atau enggak? Atau akhirnya dihapus lagi? Nah, kita bahas kalau gitu bersama Ustadz Azhari dulu, mungkin bisa menjelaskan. Kalau berbelanja melalui online yang barangnya nggak ada dan kita bisa memilih semuanya, kita tinggal masukin keranjang aja, ini bagaimana Ustaz? Islam itu bukan cuman dinul aqidah, bukan cuman agama yang domainnya teologis, keyakinan, tapi juga dinul muamalah, agama transaksi. Agama yang mengatur transaksi antara individu, antar individu, dan seterusnya. Nah, termasuk transaksi jual beli. Ya. Pada dasarnya ada 3 poin yang harus kita hindari dalam jual beli, offline ataupun online. Kalau 3 ini nggak ada, insya Allah aman. Ya. Para ulama menyingkatnya dengan maghrib. Maghrib. Ya. Maghrib ini singkatan manya itu maisir. Jangan sampai ada gambling. Ya, judi Dalam transaksi jual beli. Ya. Lalu kemudian goror, jangan sampai ada spekulasi, pihak yang dirugikan, penipuan dan seterusnya. Boleh online tapi jangan seperti beli kucing di Dalam karung. di bawah karung, biar out of the box sedikit. Biasa di dalam. Iya, di bawah karung. Karungin. Lalu kemudian jangan ada riba. Ini 3 poin yang harus kita betul-betul kawal dalam transaksi jual beli kita. Tapi kalau beli online kan nggak ada barangnya, Tat. Berarti itu ini dong, kira-kira dong. Iya, tapi kan ada penjelasan, ada foto, ada video, ada ulasan pembeli, itu cukup menjadi bukti. Oh, cukup. Apalagi berapa orang yang sudah membeli, Iya. bintangnya berapa. Saya kira itu bagian cara kita bertransaksi di era modern. Iya. Kalau tidak ada 3 poin tadi, maka berlaku hukum al-asl fil muamalah ridhal muta'aqidin. Pada dasarnya transaksi jual beli, kalau tidak ada spekulasi, tidak ada gambling, tidak ada riba, tidak ada yang dirugikan, maka yang penting sama-sama ridho, maka muamalah itu sah hukumnya. Sah, oke. Akadnya bagaimana, Gusan? Nah, ini yang penting adalah tentang konsep tijarohnya ini jelas-jelas sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa hukum dasarnya adalah mubah. Ya. Nah, tinggal nanti ini kita bicara masalah akad ya kan. Karena kalau saya 2 tahun yang lalu ada di perbatasan Malaysia dan Bangkok, itu masih berlaku yang namanya orang jual beli itu harus ada akad yang diucapkan dan juga barang diterima. Jadi saya pada saat itu berhenti di tengah hutan gitu, beli jagung sama kacang, orangnya menerima uang saya Rp5, terus dia menyampaikan, diserahkan barangnya, saya terima uangmu dan saya serahkan barang untuk kamu. Nah, itu salah satu kehati-hatian dalam kita berdagang. Nah, maka saya berharap konsep teknologi yang sangat maju ini tetap harus konsep kehati-hatian tetap dijaga. Karena ini menjaga berkaitan dengan kehalalan barang, ya kan? Walaupun objek dan juga bentuk barangnya halal, tapi kalau prosedurnya dan caranya tidak halal, maka bisa menjadi haram. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang ini nggak sebelum online lah, transaksi yang paling baik itu sebenarnya justru malah ada di rumah makan cepat saji. Oke, kita bayar dulu, setelah selesai baru makan. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Itu yang paling syar'i. Nah, sementara kalau kita ini kan di warkop-warkop itu makan dulu, baru nanti dibayar. Bulan depan atau apapun yang sebagainya. Apalagi misalnya makannya ayam dan telur, ngomongnya telur ayam. Nah, ini bagaimana ini? telur ayam doang. Kan dibalik aja kan. Dan nggak ada list harganya. Nggak ada list harganya. Itu sebenarnya menyesatkan. Maka ketika kita mensikapi tentang konsep belanja online ini, maka perlu namanya ijtihad para ulama. Lagi-lagi kita memerlukan ulama, lagi-lagi kita memerlukan ijtihad bagi para orang-orang ahli agama itu. Maka saya menyayangkan bagi orang yang selalu mengatakan bahwa langsung ke Nabi, zaman Nabi tidak ada online. Maka kita butuh para petuah-petuah, para ulama, para ahli-ahli ijtihad, mujahid untuk menyampaikan tentang bagaimana konsep bermuamalah, bertijarah secara online ini gitu. Kiai, bagaimana Kiai?
Walaupun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan tanpa sigot di dalam akad, akan tetapi demi menjaga kehati-hatian Ya. di dalam kita bertransaksi terutama. Tadi apa, Kiai? Akad. Sigot, Sigot ucapan itu lafaz, ucapan. akad jual beli, Ucapan. ucapan. Oh, oke. Saya jual, Anda beli gitu. Iya, iya. Nah, itu tetap kita harus menjaga supaya apa yang kita lakukan itu menjadi berkah. Masya Allah. Ini terutama. Baik para pembeli, bagi pembeli dan juga para penjual. Apalagi bagi pembeli, terus terang aja. Seperti tadi, di tempat makan cepat saji. Dia lebih dulu kita bayar, baru kita makan. Sebab apa? Makanan yang belum kita bayar, dia masih subhat. Oh. Ya. Selagi itu belum kita bayar nih, Iya. maka selagi itu pula, itu masih dianggap utang. Nah, umpama habis makan kita mati. Ah. Bagaimana? Iya, iya. Jadi bayar dulu. Umpama kita makan di warung Padang. Maaf ya. Restoran nih. Restoran itu. Ya, kan kita biasanya makan dulu, bayar dulu. Makan dulu. Makan dulu. Begitu bayar kan dicatat nih hitung-hitungan nih. Ya kan? Begitu hitungan kadang-kadang yang duitnya pas-pasan tegang juga. Iya, iya. Di KTP kita Nyampe taruh apa nggak nih. nih? Nyampe apa kagak nih. Nah, akhirnya inilah yang menghilangkan berkah. Ah. Loh. Berkahnya apa? Nggak akan menjadi ketenangan dalam jiwa. Sehingga nggak akan jadi vitamin yang baik. Oke, oke. Sebaiknya bayar dulu. Sebaiknya kita bayar dulu. Baru kita makan. Sama juga kita belanja. Ambil dulu, apa bayar bawa pulang dulu, apa bayar dulu. Iya. Bayar dulu, baru kita bawa pulang. Tapi kan bisa bayarnya belakangan. Nah inilah sekarang begitu kita bayar belakangan. Kita ambil tuh barang. Iya. Tahu-tahu tengah jalan kita ketabrak mobil. Meninggal. Belum sempat bayar. Iya. Belum sempat bayar. Iya. Kalau yang punya barang itu meridhoi, kalau enggak. Nyangkut deh. Nyangkut di urusannya. Iya, Itu oke. subtilnya ajaran Islam itu. Nanti kita bahas lebih Oke, lanjut oke, mengenai hal oke. ini ya. Ya. Kita akan lebih detailkan lagi kira-kira bagaimana baiknya berbelanja online secara Islam. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Masih membahas mengenai hukum Islam kalau bicara mengenai belanja online seperti apa. Tadi sepertinya Ustadz Azhari ingin menyampaikan lebih lanjut. Silahkan. Ya, tadi saya tertarik dari Gus Han dan Kiai tentang akad di online. Saya kira akad itu ada yang sharih, lafaz, saya jual, saya beli, saya jual. Tetapi ada yang uruf, ada yang tidak terlafalkan, tetapi sudah dianggap saling menyepakati. Gimana tuh? Dalam transaksi online saya kira ini diwakili dengan notifikasi. Setelah Anda transaksi akan masuk notifikasi, robot akan membalas. Terima kasih atas pesanannya kakak. Saya kira itu akad. Akad virtual. Oh, gitu. oke. Alamnya kan virtual. Saya kira itu akad. Dan ketika kita beli, akan ada robot ke si penjual juga. Ala kulli hal, hanya tadi kita Gus Han dari Kiai memberi warning bagaimana lebih afdol dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya jual beli kita berkah, saya kira Al-Quran memberi rambu-rambu nih Mas Ilbram. Satu, jangan sampai kita tatafif. Tatafif itu mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi hak kita. Beli sama abang-abang warung, bang, bawang sekilo ya. Udah ditimbang sekilo, lebihin ngapa? Diambil, dicomot sama dia lagi. Itu namanya tatfif, koruptif, yang kecil. Yang kecil aja dikecam sama Quran, apalagi yang gede. Namanya tatfif. Lalu kemudian jangan sampai menawar berlebihan tapi nggak punya niat beli sebenarnya. Cuma kepo doang. Nawar di sini, nawar di sini, nawar di sini, tapi nggak ada yang beli. Iya. Saya kira dari sisi pedagang, tadi pembeli, dari sisi pedagang kejujuran. Nabi selalu menjajakan komoditi dengan jujur. Barang ini baru nyampe, Nabi bilang. Barang ini udah lama 2 hari yang lalu, Nabi kasih tahu. Nabi Masya Allah. Karena itu Nabi mengatakan, pedagang yang jujur, dia akan bersama para Nabi di surga. Masya Allah. Mungkin ada tips dari guru-guru yang lain. Kiai, bagaimana Kiai? Menarik. Kalau kita berdagang yang jujur, memang kunci yang utama dan pertama orang mendapatkan keberkahan. Bukan saja di dalam dunia bisnis, tapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia sampai Nabi memberikan satu isyarat. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Kita bertransaksi tujuannya kita adalah mendapatkan profit.
Tapi profit yang kita nantikan bukan profit di alam dunia saja. Tapi kita berharap adalah profit menjadi investasi yang berkembang dan besar nanti di akhirat. Masya Allah. Oleh karena itu harus didasari dengan kejujuran. Iya. Bagaimana kalau ada orang menjual barang tapi harga terlalu tinggi dari barang tersebut? Ada batasannya nggak, Kiai? Kalau harga orang jual beli itu kan antarodin. Kuncinya adalah antarodin. Kalau kedua belah pihak setuju, dia ridho. Iya. Walaupun harga itu lebih mahal, kalau dia setuju apa salahnya? Oh. Jadi jangan, nggak boleh ada pembatasan harga. Iya, iya. Ya. Kalau memang si pembelinya setuju, dia suka. Beda kan orang suka. Orang beli suka dengan orang beli butuh lain. Beda, Orang beli butuh betul. biasanya cerewet. Yang Ini biasa itu kalau ya. yang begini di duit pas-pasan. Iya. Ya. Tapi kalau hobi, Kalau hobi nggak ada cerita. Contohnya, Iya. ada kendaraan. Tahun sekian mobil lawas. Iya. Ya kan nggak logika sampai harga 3 miliar, 4 miliar. Tapi kalau orang itu suka. benar. Ya kan dia antarodin. Dia Betul. nggak ada urusan. Tapi kalau orang beli pas-pasan, udah dikasih murah, masih dinawar lagi. Iya. Ya karena duitnya pas-pasan. Iya, oke. Gusan. Ya, di dalam Al-Quran sudah jelas ada namanya walilil mutaffifin. Artinya ini peringatan bagi orang yang curang. Islam itu melindungi bukan hanya konsumennya, tapi juga penjualnya. Jangan sampai dua belah pihak ini dirugikan di dalam transaksi itu. Bukan berarti selama ini yang terjadi adalah penjual yang melakukan kecurangan. Pembeli pun juga banyak yang melakukan kecurangan. Maka ya betul, konsep betul. Islam hadir itu dalam rangka melindungi kedua belah pihak. Iya. Keridoan kedua belah pihak itu harus Antara- clear, Iya. ya kan? Iya. Biar tidak ada satu sama lain dirugikan. Nah, konsep Islam dalam berdagang itu di situ. Jangan sampai salah satu ini merasa dicurangi oleh pihak yang lain. Iya. Dan tidak ada takaran berapa harus maksimal keuntungan. 1000% pun tidak apa-apa asalkan sepakat. Iya. Asalkan Ridho, sepakat. dia ridho. Iya kan? Asalkan ridho. Karena memang hukum ekonomi itu kan demand and supply biasanya kan. Nah, apalagi Kecuali berbohong terhadap kecuali barangnya berbohong ya. dalam barang dan juga bohong dalam harga yang sebenarnya misalnya. Misalnya harusnya sekian, tapi ternyata di akhir dinaikkan sekian. Oh iya. Nah, iya, begitu. oke, Nah, oke. seperti itu biasanya kan modus operandi kedua belah pihak kadang-kadang sama-sama manuver begitu. Nah, itu yang tidak boleh di dalam Islam. Jadi kesimpulannya belanja online itu mubah, sah dan tidak ada masalah asalkan terhindar dari 3 hal tadi itu, riba, horor, sama maisir. Oke. Ya, Saya gitu. masuk ke situ ke Ya. Ustadz. Singkat saja Ustadz. Ketika kita harus berhutang saat membeli berbagai macam barang-barang online tadi, itu bagaimana baiknya? berhutang, Jadi ya bayarnya nanti aja. Cicilan. dicicil. Cicil bisa, Selagi pay nggak ada later. Iya, selagi tidak ada riba di dalamnya, saya kira nggak ada masalah. Oke. Selagi tidak ada riba. Nah, soal tadi harga, saya pengen dikit masuk. Iya. Yang berapapun harganya boleh transaksi jual beli kalau sepakat. Yang tidak boleh adalah harga itu melambung tinggi gara-gara ada yang menimbun barang. Ihtikar. Oh. Itu nggak boleh. Ditimbun sama dia Iya, barang supaya harga naik kalau Naik. orang banyak butuh. Nah, ini yang nggak boleh. Al-muhtakir mal'un. Orang yang sengaja nimbunin barang sementara orang banyak butuh barang itu, sengaja dia timbun sampai harga itu melambung tinggi, mal'un, dia dilaknat sama agama. Nah, ini nggak boleh. Nah inilah yang dilarang dibutuhkan praktek nimbunnya. tadinya dalam transaksi tadi itu. Kali kata jujur itu bukan saja bagi para pembelinya, ya juga penjualnya, tapi jujur juga kepada seluruh lapisan, seluruh pihak. Kenapa saya katakan demikian? Sebab inilah yang menjadi kunci keberkahan. Iya. Kadang-kadang kan kita lupa tentang kejujuran itu. Iya. Kejujuran, keterbukaan, transparansi. Apalagi di dalam online. Nah ini kadang-kadang nggak transparansi. Ciri-cirinya begini, gambarnya begini, jadinya begini. Nah ini bagaimana? Nggak transparansi. Iya. Oke, baik. Jadi memang Makanya perlu kehati-hatian di situ. iya, tapi sebenarnya belanja online itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, Asalkan asal ada tidak ada kehati-hatian. pihak-pihak yang dirugikan. Biar aman cari yang syariah. Biar aman Cari cari yang yang syariah. syariah belanjanya. Oke, terima Ya, kasih Gusan. Ya, Terima kasih Ustaz Asari, Kiai Sama-sama. Sumarno, terima kasih. Dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda hari ini. Insya Allah besok kita bertemu lagi dengan topik-topik yang lain di Indahnya Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh
Didukung oleh